Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pembuka untuk takmir masjid itu harus panjang sedikit. Bisa? Oke, baik. Karena tadi memulai memang dengan sebuah video singkat. Mungkin sebelumnya nggak apa-apa saya bicara dulu sebentar. Sekalian kita saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Saya kira di sini sudah saling mengenal. Tapi ini saya salut sekali melihat dari berbagai macam masjid ya, dari berbagai macam daerah sampai ke sini. Tapi saya tidak gather karena saya udah jelajah lagi kemarin. Jadi saya Fauzan Zakaria, tadi seperti diperkenalkan. Hari-hari sebelumnya saya itu waktu pegawai di BRI Syariah sebagai pimpinan cabang BRI Syariah Gus Mawi terakhir. Tapi sekarang di usia 50 tahun saya mengambil pensiun dini karena sepanjang saya bekerja itu waktunya full sekali tersita. Walaupun saya tetap waktu itu jadwal sebagai imam masjid, sebagai khatib masjid, tetapi tidak maksimal. Jadi sekarang insya Allah setelah saya pensiun dini namanya kalau di lembaga keuangan itu, dan kemudian saya buka usaha untuk ma'isyah. Jangan nanti kalau tinggal di masjid kamu buka usaha katanya nanti makan uang masjid, aduh masalah lagi. Jadi baru buka ma'isyah, ada showroom mobil, nanti kalau main-main kalau udah kenal kita kan beda nanti. Ada showroom mobil, kemudian selain itu ada penyewaan mobil untuk perusahaan, tapi nggak ada per orang, kalau orang per orang lagi kayak kerja di bank lagi nanti. Jadi di Bank BRI Syariah itu saya lebih kurang 23 tahun, udah cukup lah ya. Jadi selanjutnya separuh dari hidup saya ini di atas 50 tahun ini ingin berdakwah sambil berma'isyah seperti Rasulullah berdagang ya, berdagang sambil berdakwah. Lumayan fokus, jadi karena niat itu mungkin baru-baru ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum DMI Dewan Masjid Indonesia untuk Kota Banda Aceh. Dan itu seperti durian runtuh bagi saya. Kenapa? Karena lagi semangat-semangatnya, usahanya udah settle, udah jalan sendiri dia, udah ada yang jaga, udah kita kontrol aja. Pada saat itu saya butuh ada kegiatan dakwah kan, itu ingin ke dakwah. Ternyata langsung Allah tunjuk, Allah beri kesempatan untuk bisa menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Banda Aceh. Berarti kalau selama ini saya di Oman hanya satu masjid ya, Masjid Oman. Ada sampai Masjid Oman Pak? Sudah. Yang tergambar kalau dengar Masjid Oman apa ya? Bersih, apa lagi? Nyaman, apa lagi? Suasananya hidup. Suasananya hidup. Lain? Ini lain ada yang belum berani komentar nih Mas. belum sejujur-jujurnya komentarnya. Ya. Yang terbaru kejadian. Ya. Itu ATM berakhir. Ada yang ada lagi yang lain? Baru ini. Kalau Wahabi nggak ada? Wahabi? Enggak. Kasus-kasus baru ini. Kasus-kasus. Kalau kita salah berbuat dalam agama kita ini, dampaknya ke umat. Kasihan sekali umat itu terbelah-belah. Kita sekarang lebih enak berkawan sama Cina daripada EU. Lebih dekat. Nah ini apa namanya, jiwa kita lebih dekat dengan mereka daripada dengan saudara kita yang beda gaya sedikit, jenggot, ya kan, cingkrang sedikit kan, itu langsung loh.
yang cingkrang ini begitu, itu apa? Jadi saling seakan-akan kalau sudah ada manhaj kita itu ada kunci surga satu-satu di tangan. Yang lain bernama neraka ya. Ini persoalan di tengah-tengah umat. Saya kira yang dipilih untuk hadir ke sini mudah-mudahan sudah lebih terbuka ya, bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam hari ini menjadi satu hal yang paling penting kita bangun. Kita sibuk masalah itu. Masjid kita tempat doi cung alaihi punah. Kan kita kadang-kadang ngapain pun dengan keadaan itu. Orang datang ke masjid kalau identik masjid sekarang apa? Kotor. Masjid itu kotor. Nyuruh ya doi bawa jalan kan sepanjang bandacen ke datang tapi ya pakai SPBU buat masjid. Betul. Sekarang udah masjid. Alhamdulillah. Ini pembaruan. Baru sekarang lah. Udah mulai. Jadi seiring kesadaran itulah hari ini mungkin dibuat juga ada cara seperti ini. Dan sebenarnya hari ini kita nggak lagi bicara kebersihan masjid. Sebenarnya nggak itu lagi, Pak. Kita hidup di era 5G sekarang kan? Apa istilahnya ya? Ada zaman 4.0 kemarin. Kan 4.0, 4.0. Apa sih maksudnya tuh? Harus tahu nih, orang pasti harus tahu nih. 4.0, apa itu maksudnya? Ayo burung mendorongnya kemana aku putar kan aku tanya. 4.0 itu adalah kemajuan teknologi digital. Akibat kemajuan teknologi digital itu melahirkan aplikasi-aplikasi canggih yang digital pula semua. Jadi semua sistem itu lahir pada masa 4.0 dan sekarang sudah 5.0. Kalau developmentannya 4.0 sudah lahir 5.0. Sekarang era society namanya. Era society 5.0. Dan itu harus paham semua kita orang masjid. Kalau tidak, ini pemuda kita hancur semua. Karena sasarannya pasti merusak. Kan sekarang ada alat yang sangat bebas. Ada seperti kita dikasih parang lah. Mau kita apain parangnya? Nah yang kedua kan, ini bisa baca semua. Bisa aja. Nah yang kedua, ala ilaha illallah parang mana yang? Ya tidak bermanfaat sama sekali kan. Tapi kalau ada parang, saya mau membuat sesuatu, saya mau potong ini, saya mau potong itu kan bermanfaat. Tetapi ada parang ini dimanfaatkan oleh perampok, dimanfaatkan oleh yang lain. Jadi alat yang namanya era digital ini, teknologi media informasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang jahat dan mereka cari uang untuk menghancurkan moral daripada kalau udah kena HP nggak terasa malah. Anak kena YouTube zero, anak mana pada? YouTube dengan tuh, gitu kan? TikTok. Nah sekarang masjid punya TikTok nggak? Masjid kita mana yang punya TikTok? Yang masjid kita punya akun TikTok? Nggak ada kan? Harusnya kita punya. Walaupun kultum sekalipun masukkan TikTok. Jadi awal-awal menari-nari ya, beda abis itu dia kalau kita mau kultum dia. Algoritmanya lebih kencang TikTok daripada yang lain. Ya sekarang gitu. Dan ini ada lagi apa sekarang? Oh ya, dia TikTok itu mau nyanyi Instagram nih sekarang. Harus tahu Pak. Yang bilang ayo promonya enggak itu. Habis kita dikejar, dikilas. Jadi kita harus lomba-lomba masukin nih sekarang. Itulah media dakwah paling efektif. TikToknya ibu-ibu anak biu-biu mentang TikTok. Ada biu-biu, dia ada debut. Pada perumahan dah. Tapi coba sekarang kan dai-dai kondang dari Jakarta sudah ngisi itu di TikTok, ya kan? Singkat ya TikTok tuh nggak lama-lama. Makanya kalau pengajian di masjid coba bapak lihat berapa orang yang ikut. Orang tua semua paling ya beberapa orang saja lah. Kalaupun penuh sabis tinggal cek. Itu kalau pengajian. Tapi kalau kita kultum kita bilang, nah itu semangat. Kultum ala beda saja. 7 menit kan gitu. Walaupun dia mau menit sih,
Nah, tapi itu bermanfaat. Jadi itu trik, salah satu teknik juga bagaimana membuat jamaah itu nggak lari. Pada bukan ada pengajian malam ini diisi oleh Ustaz Bulan. Oh, jangan Aisyah karena apa? Panjang kayaknya. Berangkat ya. Nah, jadi kita harus mengemas sedemikian rupa sehingga dakwah itu menarik. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang pertama saya mau mengekspresikan bahwa saya sangat bahagia hari ini ada kesempatan ini. Jadi memang kami belum dilantik sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Banda Aceh, tapi kita sudah bekerja. Karena kalau pelantikan itu kan di pemerintahan ya. Setelah dilantik baru bekerja, ada gaji kan gitu. Kalau kita dilantik nggak ada gaji sama Allah Taala, kan? Jadi nggak ada urusan nanti kita terus buat program. Saya hari pertama saya dapat SK langsung buat program. Dan yang sudah jalan sekarang yang tadi bilang tadi Pak ya, program pertama kita tuh ATM beras. Jadi mudah-mudahan nanti bapak-bapak juga bisa mengikuti di daerah masing-masing, jadi pionir lah. ATM beras tuh akan kita buat satu kecamatan satu masjid kecamatan kita taruh satu. DMI itu nggak punya uang, DMI ada uang, nggak ada dana, nggak ada. Saya pun katakan gini, kalau ada dana pun baiknya nggak kita terima. Ada misalnya ini dana untuk operasional organisasi 1 miliar. Kalau saya mungkin tahan. Saya sudah azam ingin berdakwah, ingin mengembangkan organisasi ini karena Allah. Tim saya belum tentu kan. Pengadaan komputer 100 unit. Harga 5 juta, ada apa 5 juta tentu udah mulai kan? Udah mulai bisnis transportasi lah, alasannya macam-macam. Itu capek sekali, berat. Mending saya terima komputer aja. Nggak usah kita yang beli. Gitu-gitulah kondisinya. Jadi kita tidak perlu uang. Yang kita perlu apa? Komputer. Kita nggak perlu uang. Yang kita perlu apa? Keran wudhu kan gitu. Jadi tidak based on uang, nggak based on kita nanti ada anggaran sekian, nggak usah. Susah jawabannya. Jadi sekarang makanya kita bikin konsep pengembangan masjid dengan konsep link and match. Link itu kan link, membangun link. Link itu menyambung apa istilahnya? Identifikasi. Kita mencari potensi yang ada di seluruh kota Banda Aceh, karena kemudian kami Banda Aceh kan. Seluruh kota Banda Aceh, seluruh potensi umat yang ada kami datangi, kami cari. Kita pastikan bahwa setiap orang pasti punya potensi lebih. Setiap lembaga pasti ada potensi lebih di situ yang bisa kita bawa ke masjid. Lalu kita matchkan, kita buat mapping masjid. Kami kemarin lagi mapping masjid, biasa. Lagi mapping masjid, tiba-tiba ada pula informasi bahwa dari kepolisian juga mau mapping masjid. Iya kan, kemarin kan terkait terorisme kan, radikalisme. Waduh, saya pikir ini baru kita mau mulai mapping masjid. Ada pula mapping masjid lainnya. Jadi pukul pula kita sampai ke masjid-masjid. Dianggap kita bekerja sama dengan program kepolisian. Padahal sebenarnya ini bukan. Jadi kita ingin identifikasi kebutuhan masjid di lapangan seluruh kota Banda Aceh. Dengan kita tahu kebutuhan-kebutuhan itu, maka kita cari link, kita bangun link, kita cari gitu, dan kita bawa ke masjid. Nah, sehingga semua kebutuhan masjid bisa terpenuhi. Begitu Pak caranya. Jadi kita nggak pakai duit. Yang kita perlukan bukan duit Pak. Ini masalah nih, seperti mindset, masalah cara pikir Pak. Selama ini coba Bapak lihat, kalau orang pergi ke bank, walaupun ke bank syariah sekalipun, ngapain kalau mau ambil kredit atau apa kan? Kita duit Pak. Saya duit, ini bahasanya nggak bisa ambil duit. Nggak bisa pun coba dikelo-kelo lah, saya perlu uang. Pertanyaan saya, untuk apa uang? Untuk beli barang kan? Pasti ngambil itu untuk beli barang. Tapi nggak mau bilang beli barang dulu. Pokoknya uang dulu. Cair dulu 100 juta. Saya mau beli mobil sendiri nanti. Kenapa harus sendiri? Karena sering-sering nggak boleh ambil uang. Kalau ambil uang namanya pinjaman namanya. Tapi datang itu kan minta uang. Saya uang yang penting. Ada tujuannya mau diselewengkan sedikit. Iya, percaya nggak?
Mau beli mobil, nanti beli mobil 100 juta, beli mobil 80 juta, 20 juta kan. Jadi ke kanan nih. Ya. Ada unsur-unsur lain. Jadi nggak bisa jujur sejujur-jujurnya ngambil uang ini untuk membeli mobil. Nah, karena di syariah nggak boleh begitu. Jadi kalau beli mobil ya jual beli, akadnya murabahah. Kalau perlu uang bisa mudharabah atau musyarakah, bisa pakai uang. Memang harus uang kalau mudharabah, nggak boleh barang. Karena dinilai dia angkanya. Nah, jadi konsep-konsep seperti ini yang kemudian kita nggak bisa bergerak kalau tidak ada uang seakan-akan. Karena nggak seperti itu. Apalagi masjid. Masjid ini kemana saya pergi, kemana ketemu orang, semuanya pingin beli, pingin bantu. Nggak ada orang yang kita bilang masjid itu kemudian dia nggak simpati, nggak ada. Jadi insya Allah organisasi yang Dewan Masjid ini, insya Allah organisasi yang paling memberi harapan kepada kita untuk bisa kita kembangkan dengan baik. Nah, ini udah mulai menguap ya. Jadi kita coba sebelum ini kita coba lihat sebuah simulasi ya. Jadi saat ini karena saya dari DNI Kota Banda Aceh, saya ini di pusat di Jakarta sana, ketua DNI itu adalah Pak Yusuf Kala. Di provinsi Tengku Fakhrudin Lamudin. Nah di Banda Aceh saya. Nah jadi di Jakarta tuh sekarang sudah kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi BSI saat ini saya bukan di BSI lagi ya, bukan promosi, bukan kali bayar. Cuman karena mereka membantu sekali kita, mereka mau habis-habisan membantu kita, mereka buat hampir 7 program digital nanti yang akan bisa kita gunakan di masjid-masjid kita. Bapak bisa lihat nanti saya paparkan. Dan program digital itu nanti akan menghubungkan setiap orang, setiap jamaah. Karena ada hubungan antara jamaah dengan jamaah, ada hubungan antara pengurus dengan jamaah. Kita tahu nanti berapa orang miskin dalam masjid. Yakin saya hari ini, Bapak itu gak pernah nanya jamaahnya makan apa tidak. Yakin saya. Pernah nanya apa? Pernah terpikir pengurus, duduk 2 orang pengurus berpikir, jamaah kita ada yang lapar kan? Pernah kan? Nggak ada Pak. Yang ada kita naik ke mimbar, tolong sumbangannya karena kita mau bangun pagar, tolong sumbangannya karena kita mau bangun masjid, tolong kita bersedekah, ini pahala berlimpah ganda. Edar celeng. Perut lapar dia belum makan. Kalau dia curi, pasti kita pukul karena namanya kita seret sampai ke Tati Langkung dari tajuk polisi. Begitu kita aniaya. Jadi konsep DMI dari Pak Yusuf Kala luar biasa nih, memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Jadi kemakmuran jamaah itu tanggung jawab takmir. Harus kita peduli. Nggak perlu duit, nggak pakai duit. Cuma mau aja kita peduli. Nah pertanyaan sekarang saya tanya, berapa orang miskin dalam masjid kita? Nggak tahu. Jamaah tetap nggak tahu. Terus kita tanya ada perkembangan nggak? Kalau subuh kemarin dengan subuh hari ini, jamaahnya menurun apa meningkat? Atau dalam tren sebulan ada nggak data meningkat gitu? Nggak pasti kan gitu kan? Nah nanti dengan ada aplikasi itu akan bisa dicetak di komputer yang datang ke masjid tahu kita. Karena terlink dia. Nah, jadi nanti tahu jamaah miskin yang mana, tahu jamaah kaya yang mana, semuanya insya Allah akan memudahkan kita untuk saling membantu dan sebagainya. Kita coba lihat ya bagaimana sebuah video sedikit supaya mata kita agak terbuka. Karena jam pinter orang ini ngasih saya jam segini. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى
عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Siapa namanya? Rahmadi dari? Oh, ada Maria. Tapi iya ada. Oh, enggak, bukan pointer untuk ini apa? Untuk slideshow aja. Slideshow-nya untuk next year ya, Pak ya? Atau saja sini. Mendirikan sholat ini kan menjadikan orang bukan hanya mendirikan sholat kita nanti, tetap termasuk mensolatkan orang hidup, Pak. Jangan di masjid kita mensolatkan orang mati. Kita harus mensolatkan orang hidup. Jadi kita harus ada data nanti masjid. Ini yang saya sampaikan. Jadi di masjid itu harus ada data yang udah sholat di masjid berapa orang. Total, kan ada wilayah kita. Tadi pemetaan dari ada wilayah yang termasuk dalam wilayah masjid itu harus ada berapa kakak semua, berapa penduduk laki-laki yang harus ke masjid kan gitu, yang sudah balik dan mayyiz. Kemudian berapa anak-anak yang sudah harusnya ke masjid. Itu didata terus tuh. Biasanya per 4 tahun sekali itu bisa sensus. Nah, itu kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini lambang kesejahteraan. Orang bayar zakat kan sejahtera. Bukan menerima zakat, menunaikan zakat. Artinya harus sejahtera. Semuanya membayar zakat. Jadi bukan menerima zakat. Nah, ini kesejahteraan juga harus lahir dari masjid. Kemudian tidak takut kecuali kepada Allah semata. Nah, next. Ya, hakikatnya masjid. Nah, ini kan disebutkan di sini hakikatnya masjid adalah tempat sujud. Masjid adalah sarana mensujudkan masyarakat. Jadi bukan hanya tempat sujud, tetapi mensujudkan masyarakat. Sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturan-aturannya. Nah, inilah konsep pertama yang wa aqamas shalah. Artinya masjid yang membentuk sikap dan perilaku jamaahnya sebagai muslim yang kafah, berperadaban masjid. Ini cepat-cepat ya, tidak apa. Ada bahan sedikit ya. Misinya adalah misi masjid itu memang At-Taubah ayat 18. Yang saya sampaikan tadi, misi masjid memang tercantum dalam At-Taubah ayat 18 ini. Pertama, menjadikan masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Itu tugas kita, tugas masjid. Ya, masjid kan nggak bisa buat apa-apa. Tugasnya ada di tangan kita, takmir ya. Kemudian menjadikan masyarakat senantiasa sholat dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu cara. Gimana kita buat semua masyarakat yang ada dalam wilayah dakwah kita ke masjid? Gimana caranya? Oh, Pak, kita tarik satu-satu. Nah, bisa pukul kita. Nah, tapi tetap dengan cara bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Tetap. Jadi jangan oh ini ada pemaksaan. Bukan, nggak ada pemaksaan. Tapi itulah tugas berat daripada pengurus masjid ketika dilantik, mulai dipilih. Itu dalam pikiran kita harus memikirkan bagaimana mengajak seluruh masyarakat ke masjid untuk itu sholat. Kemudian mensejahterakan masyarakat. Nah, ini tadi yang mau ada zakat. Mau ada zakat. Di mana membayar zakat kalau masyarakat tak sejahtera? Kemudian menjadikan masyarakat merdeka, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat itu harus merdeka, jangan terikat dengan ini dengan itu. Kalau masyarakat sejahtera, dia merdeka hidupnya, tidak tergantung pada siapa-siapa, kecuali kepada Allah semata. Nah, dari hal ini ada 3 hal penting dalam membicarakan manajemen masjid. Pertama, akidah kemasjidan itu terkait dengan sebagai dasar. Akidah itu sebagai dasar bagi keyakinan, bagi takmir dan bagi jamaah. Jadi dasar pertama kita di masjid itu betul-betul akidah, benar-benar karena Allah semata. Kemudian filosofi kemasjidan itu adalah sebagai cara pandang kita tentang masjid.
Ustaz kalau dijadikan sebagai pengurus masjid, merasa masjid itu siapa punya? Ya kita. Masyarakat kita semua Masyarakat. merasa memiliki. Masjid milik Allah, bukan milik kita. Jadi kita di dalam itu pegawai-pegawainya Allah, petugas Allah. Jadi konsepnya jangan ada kalau apa istilahnya pengurus masjid itu kadang-kadang buat aturan. Nah setelah buat aturan tuh ketat. Apa istilahnya sifatnya agak anggu sedikit gitu. Nah, misalnya cuma parkir mobil orang salah. Seakan-akan ditanya sama yang masuk PKM siapa tuh? Ketua pengurus. Seakan ketua PKM memang begitu kekuasaannya di masjid, merasa berkuasa. Padahal kita nggak berkuasa. Ketika kita diangkat jadi takmir, kita mulai jadi pelayan, Pak. Harus senyum pelayan. Kalau bapak-bapak pernah ke bank, nah teller saya dulu tuh CS, nggak bisa senyum, nggak lulus. Oh luar biasa. Ini bawah. Emang kalau sesuatu pada ahlinya beda. Nah, kemudian itu kalau filosofi kemasjidan dan cara pandang kita tentang masjid. Jadi masjid itu bukan milik kita. Saking salah pandang, kadang-kadang orang berpikir listrik masjid itu seperti rumahnya, mengelola masjid seperti rumah. Kalau bapak-bapak masih rasakan seperti itu, ini sekarang mungkin masih ada nih. Cuma nggak bisa saya tembak siapa. Paling tahu sendiri masing-masing. Masjid itu seperti rumah kita sendiri seakan-akan gitu. Jadi kalau misalnya lampu agak lama sedikit, orang ngaji agak lama sedikit, ada yang bantah, ada yang protes. Itu masih kalau ada begitu masih menganggap masjid itu punya kayak rumah kita, nggak boleh habis listrik, bukan debu. Ini listrik penting ini. Dari mana bayar listrik duit? Seakan-akan kita kepala rumah tangga, kita yang cari duit, aku yang cari duit, pakai hemat-hemat. Bukan tidak boleh hemat, harus hemat. Tetapi kita jangan boros, tetapi jangan pelit. Kalau di rumah sendiri kan gitu, hematnya sampai matiin jam berapa? Jam 8 mati terus. Ada orang ngaji dalam tuh pengajian, salah dia sendiri, suruh bawa lampu. Itu berarti masih salah tuh. Filosofi kemasjidan masih salah. Masih menganggap masjid itu rumah kita sendiri. Air, waktu orang untuk tegur, biar tak pakai i. Jangan pakai air banyak-banyak kali, nggak sanggup bayar air. Nah kalau itu masih ada, berarti itu masih filosofi rumah sendiri. Bapak-bapak sekalian, masjid itu sepanjang dipakai untuk kepentingan berwudu, beribadah dan sebagainya, kita harus melayani. Kalau kita merasa takmir masjid, kita merasa pengurus masjid, jangan pulang dulu. Kalau mau tidak hemat, kan nanti setelah nggak ada orang kita matiin. Nah, tunggu dulu dia masih beribadah, karena dia membesarkan Allah dalam masjid itu. Itulah fungsi masjid. Jangankan seperti kita harus seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, teknis pengelolaan masjid yang terakhir itu baru cara dalam mencapai kemakmuran masjid. Baru kita pikir apa yang kita lakukan agar supaya masjid itu makmur. Nah. Kemudian kebutuhan harian itu untuk pengajian-pengajian, perawatan dan pengembangan. Pak salat di sini itu 1.500 habis per orang per pekan.